Bilal adalah seorang budak berkulit hitam dari Ethiopia. Dulu daerah Ethiopia ini bernama Habasya. Ia lahir di Asyara, daerah barat Arabia. 43 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, ayahnya bernama Rabah, ibunya bernama Hamamah. Mereka menjadi budak Umayyah bin Safwan, seorang bangsawan dari suku Quraisy. Suatu hari setelah pulang mengembara kambing, Bilal tidak langsung pulang ke rumah Umayyah tuanya. Ia pergi ke rumah Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah sudah diangkat menjadi nabi dan mengajarkan Islam. Ketika melihat dakwah dan perangai Rasulullah SAW, Bilal langsung jatuh cinta. Bilal sangat menyukai dakwah Nabi Muhammad SAW. Di tengah sistem perbudakan yang sangat kuat, Islam mengajarkan bahwa budak yang derajatnya rendah seperti Bilal bisa sejajar dengan orang merdeka ataupun bangsawan, baik di kehidupan sosial maupun di mata Tuhan. Bilal tidak ingin pergi dari rumah Rasulullah dan memutuskan untuk menjadi seorang muslim di hadapan Rasulullah SAW. Bilal memeluk Islam karena memiliki keimanan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bilal memiliki posisi sangat dekat dengan Rasulullah. Posisinya tak pernah tergantikan oleh siapapun. Bilal merasakan kedamaian setelah memeluk agama Islam. Sampai suatu hari Umayyah majikan Bilal mengetahui bahwa Bilal telah memeluk Islam. Umayyah geram dan berjanji akan menyiksa Bilal. Bilal diseret ke tengah kota Mekah. Umayyah bersama temannya mulai menyiksa Bilal. Tangannya diikat dan badannya dibaringkan di atas tanah padang pasir yang sangat panas di siang hari. Dia dipaksa untuk melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali menyembah berhala mereka. Bilal memiliki iman yang sangat kuat. Ia menolak menyembah berhala dan terus menangis sambil mengucapkan Ahad, 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 artinya Allah Maha Esa. Nabi mendengar siksaan terhadap Bilal. Kejadian itu begitu membuat Nabi sangat sedih. Nabi meminta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membeli dan membebaskan Bilal dari Umayyah. Bilal sangat bersyukur karena telah bebas menganut ajaran Islam. Bilal diketahui memiliki suara yang indah. Rasulullah sangat menghormati dan menyukai suara indah Bilal dan memilihnya menjadi muadzin pertama dalam Islam. Muadzin adalah orang yang bertugas mengumandangkan azan. Tidak hanya mengumandangkan azan di masjid ketika Nabi merasa lelah setelah melakukan perjalanan panjang atau sehabis aktivitas, beliau memanggil Bilal, Arina ya Bilal, yang artinya beri kami ketenangan wahai Bilal. Suara azan Bilal tidak hanya indah didengar tetapi juga membawa kedamaian. Bilal bin Rabah dan orang-orang beriman hijrah dari Mekah ke Madinah setelah 13 tahun dakwah Islam. Keimanan, kesabaran, dan kecintaan Bilal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia terpilih oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Seluruh kota mendengar suara indah azan yang dikumandangkan Bilal. Mereka berbondong-bondong pergi ke masjid. Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk ke surga pada sebuah peristiwa Isra Mi'raj. Sesampainya di surga, Nabi mendengar suara. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, suara siapakah ini? Malaikat Jibril menjawab, suara Bilal sang muadzin. Sekembalinya ke tengah umat, Nabi bersabda, Bilal, engkau orang yang paling berbahagia. Setelah beberapa tahun di Madinah hidup dalam kasih sayang Nabi, akhirnya masa sulit bagi Bilal tiba, yaitu wafatnya Rasulullah SAW. Bilal sangat sedih dan tidak berhenti menangis berhari-hari. Ia mencoba mengumandangkan azan kembali, tetapi ketika sampai pada kalimat ia diselimuti kesedihan, bercucuran air matanya, tubuhnya bergetar bahkan sampai pingsan. Orang-orang yang mendengar juga ikut menangis dan mulai terisak. Bilal berusaha untuk menyelesaikan azannya dengan penuh kesulitan. Setelah hari itu ia memutuskan tidak ingin mengumandangkan azan lagi.
Ia tidak bisa tinggal di Madinah karena selalu sedih mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ia pergi ke Damaskus. Suatu saat ketika sedang tertidur, dia memimpikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya Rasulullah bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak mengunjungiku di Madinah?" Bila terkejut dan terbangun karena merasa ditegur Rasulullah dalam mimpinya. Tidak menunggu lama, ia langsung bergegas menuju Madinah. Sampai di Madinah, cucu Rasulullah mengunjunginya. Bila sangat senang berjumpa dengan mereka. Cucu Nabi meminta Bila untuk mengumandangkan azan terakhir kalinya. Masyarakat Madinah terkejut mendengar suara yang sudah lama tidak didengarnya, yaitu suara azan Bilal. Mereka teringat pada hari-hari ketika masih ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mendengar suara Bilal, mereka berbondong-bondong keluar rumah dengan air mata bercucuran. Setelah beberapa waktu di Madinah, akhirnya Bilal kembali ke Damaskus dan meninggal di sana pada tahun 640 Masehi. Itulah kisah Bilal bin Rabah, seseorang yang dalam tradisi jahiliyah selalu mendapat perlakuan diskriminatif ketika memeluk agama Islam. Ia menjadi setara derajatnya dengan siapapun. Perbedaan bentuk tubuh, warna kulit, suku, ras tidak membuat seseorang mulia, tetapi ketakwaan yang akan mengantarkan manusia kepada kemuliaan. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.